Well, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang tenses. Nah, kenapa sih tenses itu penting untuk menjawab soal-soal kedinasan? Karena tenses ini merupakan dasar dari semua materi bahasa Inggris ataupun grammar yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi, kalau kalian sudah menguasai semua tenses, semua rumus-rumusnya, itu bakalan mudah untuk menjawab soal-soal kedinasan ataupun soal-soal dengan materi-materi dalam bahasa Inggris. Jadi di sini sebenarnya saya nggak akan ngajarin kalian mengenai gimana penjelasan rinci tentang ke-16 jenis tenses itu, tapi di sini saya akan nerangin tentang bagaimana sih cara cepat buat hafal ke-16 rumus tenses itu. Jadi kan soal kedinasan ini nggak mungkin nyuruh kita menjelaskan bahwa kapan sih kejadian dari kalimat ini, atau mungkin dia tidak akan menanyakan ini kejadian di masa lampau atau masa sekarang. Kan nggak disuruh kayak gitu. Kita cuma disuruh nantinya untuk menganalisis soal-soal dengan berbagai materi, seperti materi conditional sentence, conditional subjunctive, dan lain-lain. Kita hanya dituntut untuk mengetahui jenis tenses dari kalimat itu. Nah, di sini saya akan menyajikan beberapa tips dan trik untuk ngafalin ke-16 rumus tenses itu. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau tenses itu terbagi atas 4 jenis waktu atau beberapa waktu. Yang pertama ada yang namanya present, yaitu menjelaskan keadaan atau kejadian di masa sekarang. Kemudian ada yang namanya past, dia menyajikan keadaan lampau atau masa lalu yang tidak akan kembali terulang ya. Kemudian ada future yang menjelaskan tentang keadaan di masa depan. Kemudian atau sesuatu yang keadaan yang belum terjadi. Selanjutnya ada past future yang menjelaskan tentang keadaan yang sudah terjadi tapi sudah memprediksi masa depan, atau masa lampau yang memprediksi masa depan. Gitu. Oke. Dari keempat waktu ini, mereka terbagi ke dalam 4 jenis. Ada yang namanya S, C, P, C. Jadi S, C, P, P, C ini adalah kode atau apa ya jenisnya. Dia itu seperti jenis dari present dari ke-16 tenses ini. Jadi dia kuncinya itu ada di keempat jenis ini, S, C, P, P, C. Seperti S itu adalah simple, jadi kalau dia berada di present, maka dia menjadi simple present. Kalau S-nya ada di past berarti simple past. Kalau S-nya ada di future berarti simple future, dan kalau S-nya ada di past future maka dia adalah simple past future. Nah, kita lihat C itu sebagai continuous. Ya, jadi ini ya, C adalah continuous. Kemudian C di past itu adalah past continuous, future continuous, past future continuous. Nah, P itu adalah perfect, yang dimana present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect. Kemudian PC itu adalah perfect continuous. Ketika dia di present, maka dia menjadi present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, dan past future perfect continuous. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dari keempat jenis tenses ini atau keempat waktu ini, dan berkenalan dengan simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, jadi kita akan berkenalan dari keempat
jenis tadi ya, seperti S, C, P, dan PC. Oke, well, for the first, this is simple. Jadi simple itu semua yang bersifat simple pasti selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama, kecuali pas dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. So, kalian harus ingat bahwa semua yang bersifat simple, baik itu simple present, simple future, dengan simple past future, dia selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama, kecuali pas dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ini yang perlu kalian note ya. Selanjutnya kita berkenalan dengan continuous. Seperti apa sih continuous itu? Jadi continuous itu identik dengan to be plus verb ing atau kata kerja ing ya. Nah, to be ini terbagi atas dua, yaitu terbagi menjadi present dan past. Ketika dia present, maka to be-nya am, is, dan are. Ketika dia past, maka to be-nya was dan were. Nah, kapan digunakan am, is, are ini? Ketika to be-nya am, maka subjeknya adalah I. Ketika to be-nya is, maka subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau yang biasa kita kenal dengan he, she, it. Nah, kalau are ini dia digunakan ketika subjeknya jamak, you, they, we, gitu ya. Nah, ketika dia past dia menggunakan was dan were. Was itu digunakan ketika subjeknya tunggal, seperti I, he, she, it. Jadi subjek tunggal dengan orang ketiga tunggal. Nah, kalau were itu digunakan ketika subjeknya jamak, seperti you, they, we, gitu ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah ketika dia bersifat continuous, maka to be selalu beriringan dengan verb ing. Jadi ketika ada to be, maka pasti selanjutnya adalah verb ing ketika dia dalam masih konteks tenses. Begitupun verb ing. Verb ing itu tidak akan menjadi kata kerja ketika tidak ada to be sebelumnya. Gitu ya. Nah, jika kalian lihat to be plus verb ing ini semuanya berlaku ya di keseluruhan waktu tadi. Baik itu present, past perfect dengan past perfect. Tak hanya membedakan mereka di to be saja ya. Ingat past itu menggunakan was dan were, tapi present menggunakan am, is, are. Tuh. Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan perfect. Perfect ini identik dengan 3H plus kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Jadi kata kerja yang jarang kita dengar atau jarang kita baca atau kita kenali itu adalah kata kerja bentuk ketiga ya. Apa sih 3H itu? Nah, 3H itu terbagi atas dua, ada present, ada past. Ketika dia present, maka 3H-nya menjadi have atau has. Tapi ketika dia past, maka 3H-nya itu adalah had. Jadi ingat ya, past ini selalu berbeda. Pasti memiliki identik tersendiri ya. Nah, past ini digunakan had, ketika dia present digunakan have dan has. Tetapi kalau dia di present atau present perfect itu bisa menggunakan have atau has. Tapi ketika dia future perfect, maka dia hanya menggunakan have saja. Jadi has ini hanya digunakan di present. Have itu digunakan di future dengan past future. Oke, sampai di sini mungkin kalian sudah bisa paham ketiga jenis ini. Selanjutnya kita beralih ke perfect continuous. Jadi perfect continuous tadi perfect itu kan identik dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, perfect continuous ini di sini dia tidak ada kata kerja bentuk ketiga. Kenapa? Karena kata kerjanya itu adalah verb ing. Tapi tetap dia harus selalu menggunakan have, has, dan had karena dia adalah perfect. Nah, sebenarnya been di sini sebagai kata kerja bentuk ketiga atau pengenalan dari perfect itu sendiri. Tetapi karena ada kata kerja verb ing yang menandakan bahwasanya dia adalah continuous-nya, jadi perfect continuous. Jadi 3H ini sebenarnya tidak akan bertemu dengan kata kerja bentuk verb ing. Tetapi karena ada been sebagai penghubung antara had, have, dan has, sehingga been menjadi setelahnya verb ing. Jadi sehingga dia menjadi perfect continuous ya. Gitu. Nah, saya akan menyajikan beberapa rumus ke-16 tenses tersebut. Kalian bisa perhatikan
Ini adalah ke-16 rumus dari keempat jenis yang tadi yang sudah saya jelaskan, simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. So simple, bukan? So easy to remember about it. Jadi ini mudah untuk diingat karena kita hanya perlu mengetahui apa itu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, karena kita sudah melihat beberapa rumus dari ke-16 tenses tersebut, sekarang saya akan memberikan example untuk meneliti kalimatnya ya. Let's see. For the first, Brian has been excellent in math. Jadi, the first keyword, kunci pertama untuk menentukan tenses sebuah kalimat adalah kita lihat dulu kata kerjanya sebelum kita lihat elemen-elemen lain dalam kalimat itu. Nah, kata kerjanya di sini adalah excellent, yang berarti dia merupakan kata kerja bentuk ketiga. Terus ada kata been. Nah, been ini terkenal dengan perfect ya. Perfect. Kalau kata kerja bentuk ketiga juga pasti tensesnya adalah perfect. Nah, kita lihat has. Sini has adalah, jadi tadi has atau have. Have dan has itu hanya berlaku di present. Maka kita bisa sudah tentukan jenis tensesnya adalah present perfect. Very good. Just it. Tidak ada yang susah kan? Oke, let's see. Contoh selanjutnya. Marsha had been working at financial department. Jadi kita lihat dulu kata kerjanya. Yang mana kata kerjanya di sini? Working ya. Dia menggunakan kata kerja verb in. Okay. Nah, yang berarti kalimatnya sudah pasti continuous. Jadi kalau dia verb in, sudah pasti dia tensesnya adalah continuous ya. Nah, yang pakai been pasti perfect. Tadi kan seperti contoh yang di atas, perfect. Yang pakai had pasti sudah pasti pas. Gitu. Jadi, tensesnya adalah past, perfect, continuous. Gitu. Jadi kita melihat kata kerja dulu, kemudian kita lihat di sebelahnya apa yang diikuti, ada has, ada had. Jadi had ini lampau ya, past. Has ini present gitu. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian praktis untuk kalian kerjakan selama 1 menit. Well, time is yours. Oke guys, time is up. Sekarang saya harap kalian sudah menjawab. Jadi kita bahas sama-sama ya. Number 1, my boss blah 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 to Australia next month to open a new business.
next month. Jadi ada kata next month ya di sini. Nah, ketika kita lihat optionnya A, B, C, D, dan E, kita tentukan dulu ini kata kerja bentuk keberapa. Kata kerja bentuk pertama. Kalau travels, dia juga termasuk kata kerja bentuk pertama ya. Bedanya adalah dia menggunakan atau membutuhkan mungkin is sebelum travel atau sebelum travel itu sendiri ya. Jadi dia membutuhkan is travel. Jadi langsung katanya travel entah itu kata kerja ketiga tunggal, he, she, it mungkin, atau orang ketiga tunggal ya. Oke, is traveling. Is traveling itu continuous ya. Has traveled. Kalau dia has traveled berarti ini kata kerja verb in ya. Kalau dia has traveled berarti dia adalah present perfect. Nah, has been traveling itu adalah present perfect continuous ya. Oke. Jadi yang mana kira-kira yang termasuk jawaban yang tepat? Kalau kalian pilih A, itu jawabannya sudah tentu salah ya, karena dia tidak mungkin present. Karena my boss will go to Australia kata next month ya. Next month-nya. To open a new business, untuk membuka bisnis baru. Jadi ketika kita menjawab soal-soal seperti ini, kita tidak perlu mengerti atau memahami arti dari keseluruhan katanya ya. Nah, kalau dia travels juga sudah salah ya. Kalau dia sudah A, B itu sudah tentu salah. Nah, sekarang kita lihat is traveling. Itu is traveling bisa jadi ya. Sementara melakukan perjalanan ini dan akan melakukannya lagi gitu. Kalau has traveled itu present perfect. Dia juga bukan jawaban yang tepat. Kenapa? Karena ini keadaan yang belum terjadi ya. Jadi dia tidak mungkin has traveled. Begitupun has been traveling. Bukan juga keadaan yang sudah terjadi. Tapi dia adalah keadaan yang sedang terjadi dan akan terjadi lagi next month. So, jawaban yang paling tepat adalah C, is traveling. Okay, let's see number 2. The major forgot his main point while he blah 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 the public. Yang mana kira-kira jawabannya ini? The major forgot his main point while he blah blah the public. Kalau kalian jawab A, jadi kalau kalian melihat the major forgot his main point while he the public, he blah 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 the public. Kalau kalian jawabannya A, itu sudah tentu salah. Kenapa? Karena addressed itu membutuhkan 3H. Have, has, dan had ya. Sementara dia sendiri ya atau berdiri sendiri itu tidak mungkin ya. Karena dia adalah kata kerja yang membutuhkan 3H itu. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga ya. Oke, next. Atau bisa jadi dia adalah kata kerja bentuk kedua. Oke, was addressed. Was addressed itu masuk di continuous ya. Nah, kalau dia ini was addressed, maka sudah pasti polanya salah. Karena was ini harus selalu bertemu dengan kata kerja verb in. Sementara addressed itu kata kerja bentuk kedua ataupun ketiga. Jadi was addressed ini sudah tentu salah karena polanya saja sudah salah ya. Terus Charlie, kita lihat sama was addressing, bisa jadi benar. Karena the forget his main point while, ada kata while di sini ya. Yang menandakan bahwa dia adalah keadaan yang sedang berlangsung, while. So yang sedang berlangsung di sini antara was addressing dengan had been addressing. Kalau had been addressing di sini
dia pakai past, maka dia sudah salah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah was the dressing. Kalau dressing juga sudah salah ya, karena ini adalah lampau. So the best answer is was the dressing. Oke, mungkin itu saja tentang materi kita hari ini. It's about tenses. Thank you very much for watching and see you the next video. Cheers.